warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ayla Bu. Kenapa Ayla? Sakit katanya. Kita doakan semoga Mbak Ayla segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali bersama kita semua ya. Amin. Baik anak-anak Ibu, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran fisika ini. Ibu harap kalian semua tetap bersemangat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini untuk belajar agar mencapai impian yang kalian inginkan. Ngomong-ngomong tentang impian nih, Ibu punya kisah nih. Ada yang mau dengar nggak? Mau Bu, mau. Oke, Ibu ceritain ya. Ada tentang kisah tentang 4 lilin impian. Nah, 3 lilin impian ini dalam keadaan mati dan hanya 1 lilin impian yang masih hidup. Nah, 1 lilin impian yang hidup ini dapat menghidupkan 4 lilin impian tadi yang mati. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah tidak bersemangat lagi, ketika kita sudah putus asa dan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus tetap bersemangat. Karena impianlah yang memotivasi kalian untuk bisa sampai saat ini. Jadi, peliharalah impian yang kalian punya saat ini, karena impian itu merupakan sebuah penghargaan setelah kalian lulus sekolah nanti. Baik, Ibu akan mereview ulang materi minggu lalu. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya nih. Tadi malam sudah pada belajar apa belum? Sudah. Nah, bener, udah belajar. Sudah. Ada yang belum Sudah belajar semua, Ibu mau kasih pertanyaan nih. Nih buat Mbak Ella nih ya, yang katanya sudah belajar. Minggu kemarin sudah membahas tentang apa? Tumbukan. Ya, sudah membahas tentang tumbukan. Nah, tumbukan sendiri itu apa? Silakan Mbak Arifah. Interaksi dua benda atau lebih yang bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Baik, benar sekali. Nah, inilah sedikit review materi minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan, dan gaya listrik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tujuan pertama, kita akan menganalisis konsep dasar listrik statis dan interaksi dua muatan listrik. Tujuan yang kedua yaitu menentukan besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Apa yang dilakukan pengamatan yaitu tentang peristiwa interaksi atau gaya listrik dua benda bermuatan dengan menggunakan alat sederhana. Dan tujuan yang keempat yaitu menyajikan hasil pengamatan tadi, pengamatan peristiwa interaksi gaya listrik dua benda bermuatan. Anak-anak Ibu semua, tanpa kita sadari, listrik itu merupakan energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, benda-benda di sekitar kita ini mengandung muatan listrik. Salah satu contoh yang ada di ruangan kelas ini, misalnya proyektor. Dia mengandung muatan listrik. Nah, pertanyaan Ibu, proyektor ini apabila tidak terhubung dengan listrik, apakah dia masih memiliki muatan atau tidak? Masih Memiliki muatan. Ya, benar sekali. Ketika elektron ini tidak terhubung dengan listrik, dia masih memiliki muatan, tetapi muatan tersebut dalam keadaan diam. Nah, itulah yang disebut dengan listrik statis. Listrik statis itu merupakan muatan listrik dalam keadaan diam. Konsep dasar muatan listrik statis itu sendiri yaitu yang pertama ada muatan listrik. Nah, di dalam muatan
aliran listrik tersebut yang pertama terdiri dari atom. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan atom? Ada yang masih ingat? Atom itu terdiri dari inti atom dan juga kulit atom. Nah, apa saja sih muatan yang ada di dalam inti atom dan juga kulit atom? Kita simak yuk. Nah, setiap benda itu pasti tersusun oleh atom. Nah, di dalam atom, atom itu merupakan partikel kecil yang tak kasat mata. Sedangkan struktur dari atom itu sendiri atau atom itu terdiri dari inti atom dan juga kulit atom. Di dalam inti atom terdapat proton dan juga neutron. Proton itu apa? Ada yang tahu? Muatan positif. Ya, benar sekali Mbak Ella. Proton itu merupakan bermuatan positif, sedangkan neutron ini tidak bermuatan atau bermuatan netral. Nah, itu tadi kan kita bahas inti atom, di dalam inti atom. Sekarang kita akan bahas di kulit atom. Kulit atom itu terdiri dari apa sih? Kulit atom itu terdiri dari elektron. Elektron itu bermuatan negatif, di mana elektron sendiri ini mengelilingi inti atom. Paham sampai sini? Paham, Bu. Baik. Next. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya, bahwa partikel penyusun atom itu ada yang pertama, ada elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat muatan. Jika suatu benda, dua benda bermuatan sejenis kita dekatkan, maka yang terjadi adalah saling tolak menolak, sehingga dia akan saling menjauh. Ibu contohkan di sini misal, ada sebuah batang kaca yang bermuatan positif, kita dekatkan dengan batang kaca yang bermuatan positif juga. Maka yang terjadi adalah interaksi apa? Saling tolak menolak. Maka dia akan saling menjauh. Kita bandingkan dengan yang sebelah. Di sini ada batang kaca yang bermuatan positif, kita dekatkan dengan plastik yang bermuatan negatif. Maka yang terjadi adalah dia saling tarik menarik, dia saling mendekat. Sampai sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, misal nih, Ibu punya permisalan nih. Misal cowok itu bermuatan negatif dan cewek ini bermuatan positif. Misal nih, Mas Hardi bermuatan positif, dia kan cowok ya, sama Mas Ais bermuatan positif. Dia saling dekat, tapi dia tidak bisa jadian. Begitupun juga dengan cewek, misal nih Mbak Ayla bermuatan positif dengan Mbak Ella bermuatan positif. Dia saling dekat, tapi dia tidak bisa jadian. Akan tetapi, jika Mas Ais didekatkan dengan Mbak Ella, dia akan saling mendekat, saling tarik menarik. Karena apa? Karena berbeda jenis muatan tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Jadi ternyata sifat-sifat muatan itu hampir sama ya dengan sifat manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan muatan. Jadi perpindahan muatan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada secara konduksi atau menempelkan, yang kedua secara induksi atau pemisahan, dan yang ketiga adalah melalui gosokan. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama tentang mengenai konduksi atau menempelkan. Ibu misalkan nih, ada charger dan juga spidol. Charger ini kita misalkan
Paham, Bu. Baik. Dan yang ketiga yaitu gosokan. Gosokan itu dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sudah melakukan. Contohnya seperti apa? Seperti pada saat kita menyisir rambut. Mula-mula sisir dan juga rambut ini sama-sama bermuatan netral, sama-sama bermuatan positif dan juga negatif. Akan tetapi ketika sudah digosokkan, ketika pada saat menyisir, maka elektron dari sisir rambut ini akan berpindah ke rambut, sehingga rambut ini bermuatan negatif akibat dia menerima elektron dari sisir rambut. Sedangkan sisir rambut itu tadi akan bermuatan positif karena dia telah melepaskan elektron. Baik anak-anak ibu semua, perlu kita ketahui bahwa interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak dari suatu muatan itu terjadi karena adanya gaya listrik. Nah, gaya listrik sendiri itu juga disebut dengan gaya Coulomb. Nah, persamaan dari gaya Coulomb sendiri, yang pertama F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F merupakan gaya Coulomb, satuannya yaitu Newton. K merupakan ketetapan. Ketetapannya berapa? Yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1, Q2-nya merupakan muatan, satuannya Coulomb, dan R itu merupakan jarak dengan satuan meter. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada dua buah muatan, yaitu 5 Coulomb dan juga 4 Coulomb. Bisa dilihat dengan jarak 3 meter satu sama lain. Jika K atau ketetapannya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka berapakah besar gaya Coulomb yang dialami kedua benda tersebut? Nah, diketahui terlebih dahulu Q1 yaitu 5 Coulomb, Q2 yaitu 4 Coulomb, sedangkan jaraknya tadi berapa? 3 meter, dan ketetapannya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya yaitu gaya Coulomb. Nah, menggunakan rumus F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat, tinggal masukin K-nya berapa? Yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 5, Q1-nya 5, Q2-nya 4. Dibagi dengan jaraknya 3 meter. Dikuadratkan. Nah, hasilnya 3 dikuadratkan sama dengan 9. 9 kali 9 dikali 5 kali 4 dibagi dengan 9. Hasilnya yaitu 20 kali 10 pangkat 9 Newton. Atau bisa dengan 2 kali 10 pangkat 10 Newton. Baik, sekarang ibu mau membagi kelompok nih. Tapi sebelum itu, apa materi yang sudah ibu sampaikan kalian sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, ibu akan membagi kelompok membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, mulai berhitung dari yang pertama, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang kalian bisa berkumpul ke kelompok kalian masing-masing ya. Kalian cepat segera berkumpul. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Oke, sudah kumpul semua? Sudah, Bu. Oke, ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah bisa dibaca ya. Dalam LKPD tersebut sudah ada petunjuk cara mengerjakannya. Silahkan kalian bisa mengerjakannya. Ibu kasih waktu selama 5 menit mulai dari sekarang. Oke. Benar ada kesulitan? Ini Bu, ini habis digosok langsung ditempelin di sini ya? Ya, nanti setelah digosok kita ditempelin di kertas ini. Nah, nanti Mbak bisa mengamati apa yang terjadi. Oke? Ya, terima kasih Bu. Oke. Wow. Nah, bisa ya? Bisa Bu. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, Ibu mau salah satu perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Dimulai dari kelompok 1.
pertama, sebelum menggosokkan penggaris pada kain wol, penggaris tidak bisa menarik sobekan kertas karena penggaris tidak bermuatan listrik. Terus yang kedua, setelah menggosok penggaris dengan kain wol, apa yang terjadi di kelompok 1 itu tidak terjadi apa-apa Bu, tetap tidak bisa menarik robekan kertas. Baik, kalau begitu silakan duduk Mbak Ella. Oke, dari kelompok 1 tidak terjadi apa-apa. Apakah ada jawaban dari kelompok lain? Bisa kelompok 2? Bisa terjadi nggak? Bisa, Bu. Oke, coba kelompok 2 silakan untuk maju presentasi hasilnya. Ayla dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, soal pertama, sebelum kamu menggosokkan penggaris plastik pada kain wol, apakah benda tersebut dapat menarik sobekan kertas? Jawaban dari kelompok kami yaitu sebelum menggosokkan penggaris plastik pada kain wol, penggaris plastik tersebut tidak menarik sobekan kertas. Hal ini karena penggaris plastik tersebut belum bermuatan listrik statis. Setelah kamu menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, apakah yang terjadi? Mengapa demikian? Potongan-potongan kertas akan menempel pada penggaris. Gaya kolom, interaksi tarik menarik atau tolak menolak dari muatan terjadi karena adanya gaya listrik. Gaya listrik ini disebut dengan gaya kolom. Hubungannya gaya kolom dan muatan. Baik, itulah presentasi dari kelompok saya. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, ternyata jawaban dari kelompok 1 berbeda dengan jawaban dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3 nih? Jawabannya kira-kira sama atau beda? Beda, Bu. Nah, coba bisa dipresentasikan ke depan. Silakan ya, siapa yang mau mewakili? Oke. Jawaban dari kelompok 3 yang pertanyaan pertama, sebelum kamu menggosokkan penggaris pada kain wol, apakah benda tersebut dapat menarik sobekan kertas? Sebelum menggosokkan penggaris plastik pada kain wol, penggaris tidak bisa menarik robekan kertas. Hal ini karena penggaris plastik belum bermuatan listrik. Kemudian pertanyaan yang kedua, setelah kamu menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, apakah yang terjadi? Mengapa demikian? Penggaris bisa menarik potongan-potongan kertas dan serpihan kertas menempel pada penggaris karena penggaris sudah bermuatan listrik yang terjadi karena gosokan dengan tisu tadi. Sekian Bu dari kelompok 3. Oke. Baik, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah maju tadi. Sekarang tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 tadi, yang pertama jawabannya sudah benar. Ketika penggaris ini belum digosokkan pada tisu, tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi kelompok 1 ini bilang kalau sudah digosokkan, dia juga tidak bisa saling tarik menarik. Nah, ini mungkin karena tadi dari kelompok 1 menggosoknya kurang lama ya, makanya dia tidak bisa terjadi tarik menarik. Oke, dari kelompok 2 nih yang maju Mbak Ila tadi. Dari kelompok 2 tadi jawabannya sudah benar. Yang pertama tadi kalau penggaris itu belum digosokkan, dia tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika sudah digosokkan, dia akan terjadi tarik menarik. Itu benar. Tapi alasannya kurang tepat, ya. Dan untuk kelompok ketiga nih, untuk kelompok ketiga, soal yang pertama jawabannya benar, tidak terjadi saling tarik menarik karena dia belum digosok. Dan yang kedua saling tarik menarik. Dan jawabannya pun benar atau alasannya pun tepat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan membahasnya. Jadi kita bahas ya. 1. Sebelum kamu menggosokkan penggaris plastik pada kain wol, apakah benda tersebut dapat menarik sobekan kertas? Nah, sebelum menggosokkan penggaris plastik pada kain wol tadi, penggaris plastik tersebut tidak dapat menarik sobekan kertas. Hal ini karena penggaris plastik tersebut belum bermuatan listrik statis. Nah, soal yang kedua, setelah tadi digosokkan penggaris plastik dengan kain wol di sini yang dimaksud yaitu tisu tadi ya. Apakah yang terjadi? Mengapa demikian? Potongan-potongan kertas akan menempel pada penggaris. Nah, di sini
pada penggaris. Mengapa hal itu terjadi? Karena penggaris plastik tersebut itu yang setelah digosokkan tadi terdapat muatan listrik sehingga dia bisa saling tarik menarik. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan kita bermain game. Itu akan tadi kan sudah Ibu bagi kelompok kan, yang di dalam game ini Ibu ada lintingan pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan rebutan dan 2 pertanyaan lemparan harus cepat-cepat. Dan di dalam sini terdapat soal sama pertanyaannya. Nah, cara mainnya silakan perwakilan kelompok bisa maju untuk mengambil undiannya. Silakan dari kelompok 1. Dari kelompok 2. Dari kelompok 3 silakan. Nah, di tangan kalian kan kalian sudah memegang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 dapat. Oke, silakan maju dulu Mbak biar dilihat nih teman-temannya. Oke, bisa dibaca? Oke, di sini kelompok 1 dapat pertanyaan dengan 10 poin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud atom? Jawabannya, atom adalah partikel terkecil penyusun suatu benda. Benar. Partikel penyusun terkecil pada suatu benda atau partikel yang tak kasat mata. Itu pembahasan yang tadi materi pembelajaran hari ini ya. Oke, dari kelompok 1 dapat berapa poin tadi Mbak? 10 poin. 10 poin. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan boleh maju perwakilan kelompok 2. Kelompok 2, pertanyaan dengan 15 poin. Apa saja struktur penyusun atom? Struktur penyusun atom itu ada 3. Yang pertama, proton. Yang kedua, neutron. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan di kulit atom ada elektron. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi dapat berapa poin Mbak? 15. Jadi partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama kemarin ada proton, ada neutron dan elektron. Proton sama neutron terdapat di inti atom, sedangkan elektron terdapat di kulit atom. Oke. Sekarang kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 bisa maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan pertanyaan dengan 15 poin. Pertanyaannya, sebutkan 3 muatan listrik dan jelaskan. Muatan listrik itu ada 3. Yang pertama muatan positif, yang kedua muatan negatif, yang ketiga muatan netral. Muatan positif itu dia muatan positif. Kalau muatan netral itu muatan yang seperti apa? Muatan netral itu yang dia netral, memiliki dua muatan positif. Ya, terima kasih Mbak. Nah, ini dapat 15 poin nih antara kelompok 2 sama kelompok 3. Seri nih, kelompok 1 ketinggalan 5 poin. Tadi kan pertanyaan dari kelompok 3 adalah ada berapa muatan sih? Gitu kan. Ada 3 muatan, Bu. Yang pertama positif, negatif, sama netral. Netral itu seperti apa? Netral itu bisa positif, bisa negatif. Oke, sekarang karena ini seri kelompok 2 sama kelompok 3 dan kelompok 1 nggak boleh itu ya, nggak boleh bersedih karena masih ada peluang nih buat kalian ya. Ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan lemparan. Siapa yang bisa bisa jawab ini nanti akan dapat poin. Kan ini pertanyaan lemparan, berarti nanti cepat-cepat angkat tangan ya. Oke. Pertanyaan pertama.
jeng jeng. Tuliskan rumus gaya listrik dan jelaskan maksudnya. Siapa? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Silahkan coba maju. 30 poin Mbak ini, Mbak. Rumus dari gaya listrik itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 kali kuadrat. F ini gaya kolom. Terus K ini konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1 ini muatan yang pertama, Q2 muatan yang kedua, dan R kuadrat ini jarak antara. Oke, terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nih, kelompok 2 dapat 30 poin. Wah, kelompok 1 sama kelompok 3 jangan mau dikejar ya. Jangan mau dikejar sih, harus kejar-kejaran. Oke, ini pertanyaan yang kedua nih. Harus cepet-cepetan buat menyusul kelompok 2 nih. Ya, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud gaya kolom dan apa nama lain dari gaya kolom? Ini poinnya adalah 15 poin. Siapa yang akan mau? Silahkan Bella. Nih, pertanyaannya apa yang dimaksud gaya kolom? Gaya kolom itu gaya tarik menarik antara dua muatan listrik. Nah, gaya kolom ini merupakan nama lain dari gaya listrik. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Di kelompok 1 poinnya 15 poin. Kita hitung poinnya ya. Ini poinnya 25. Beri tepuk tangan dong. Kelompok 2 ini poinnya 45. Wah, dan kelompok 3 15 poin. Oke. Yang kalah nanti ada hukumannya. Oke, hukumannya adalah silahkan nanti kerjain soal. Ibu nanti berikan soal. Ini Ibu udah siapin soal buat kelompok 3 untuk dikerjain. Dan besok minggu depan maksudnya ya, minggu depan kita presentasi ke depan dan dijelaskan. Oke? Ya. Dan untuk kelompok 2 karena dapat winner, Ibu mau kasih hadiah nih buat kelompok 2. Silakan maju. Nih. Kita foto dulu ya. 1 ya. Oke, seru sekali ya pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akan melakukan quiz time. Oke, ini adalah kuisnya. 1. Sebuah garis digosokkan dengan kain wol. Setelah penggaris digosokkan dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris adalah. Siapa di sini yang mau menjawab kuis dari Bu? Saya, Bu. Oke, silakan Bella. Jawabannya A. Mengapa kamu bisa menjawab A? Apa alasannya? Karena ketika penggaris digosokkan ke wol, elektron dari wol berpindah ke penggaris plastik. Nah, maka penggaris plastiknya bermuatan negatif karena dia menerima elektron, dan wolnya bersifat positif, bermuatan positif karena dia melepaskan elektron yang diterima oleh penggaris. Oke, kita tampung jawaban dari Mbak Ella ya. Coba kita cek dulu nih. Apakah ada jawaban lain? Tidak ada. Tidak ada. Kita cek ya jawaban dari Mbak Ella. Apakah benar atau tidak? Nah, ternyata jawaban dari Mbak Ella benar. Jawabannya yaitu A. Dari wol ke penggaris plastik itu bermuatan negatif. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ella.
Sudah, Bu. Kalau sudah paham, adakah yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Oke, Mbak Ella, silakan. jadi hari ini kita sudah belajar tentang muatan listrik dan juga gaya listrik. Muatan listrik itu ada dua, positif dan negatif, sedangkan gaya listrik itu gaya tarik menarik antara kedua muatan yang bisa dirumuskan dengan rumus X sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, terima kasih Mbak Ella. Jadi pada hari ini tadi kita sudah menyimpulkan ada dua materi ya. Yang pertama ada muatan listrik, yang ketiga ada gaya listrik. Tadi kita sudah membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik itu ada tiga. Yang pertama positif, negatif, dan bermuatan netral. Bermuatan netral di sini yang dimaksud yaitu bisa positif dan juga negatif. Terus yang kedua kita sudah membahas tentang gaya Coulomb atau gaya listrik yang dirumuskan dengan persamaan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, sampai sini sudah dapat dimengerti? Sudah, Bu. Baik. Oke. Ibu akan memberikan kalian pekerjaan di rumah ya. Silakan dibuka halaman 172. Di situ ada soal bisa dikerjakan nanti di rumah ya. Dan minggu depan bisa dikumpulkan. Oke anak-anak Ibu. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang medan listrik dan juga flux listrik. Jangan lupa dipelajari ya anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.